di dunia lawyer ini banyak godaan juga, Kak. Ya, betul. Ngeri juga godaannya. Oh, kadang-kadang kalau kita ngeri juga. Iya. Kalau kita mau dibelokkan ke kiri itu ada jalannya, dibelokkan ke kanan juga ada jalannya. Ada jalannya. Dan semua profesi menatap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol santai dengan narasumber dan membahas soal pemerintahan, soal sosial budaya, soal politik, dan soal hukum. Kali ini saya ada berada di Kopi Sijak Bulukumba. Ya. Saya malam ini bersama dengan seorang pengacara muda yang lagi naik prestasinya, ya. Saya bersama Adinda Rais Pandrita, sarjana hukum. Beliau lahir di Tanete, di Kabupaten Bulukumba. Baru-baru ini beliau sempat memenangkan satu kasus besar di pilkada, mulai dari Bawaslu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Saya sudah bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Dinda? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini sempat ketemu di Bulukumba ini, ya. Siap. Ya, yang selama ini berkiprah di Makassar. Makassar, betul. Alhamdulillah. Mungkin banyak yang tidak tahu, ya, bagaimana profil dan histori Adinda Rais ini, mulai dari kecil sampai menjadi pengacara muda yang sekarang cukup disegani. Ya. Mungkin bisa berbagi cerita sama masyarakat Bulukumba dan rakyat Indonesia pada umumnya. Silakan, Dinda. Siap. Iya, makasih Kak Kanda. Saya merasa terhormat sekali nih. Kebetulan tadi saya dari Makassar, tiba di Bulukumba. Kita telepon untuk berdiskusi soal banyak hal terkait dengan Bulukumba. Kalau berbicara soal kenapa saya sampai jadi pengacara, saya ini orang kampung, Kak. Saya tinggal di sebuah kampung terpencil. Satu kampung dengan Pak Bupati sebenarnya, satu kelurahan dengan Pak Bupati. Kelurahan Jawi-Jawi. Kelurahan Jawi-Jawi di Kecamatan Tanete. Kecamatan Bulukumba, ya. Iya. Di situlah saya besar, lalu sekolah hampir selesai. Saya di MAN Tanete, ya. Saya SD, MTS, lalu MAN, sekolah agama semua. Lalu kemudian hijrah ke Makassar. Hijrah ke Makassar pada tahun 2008 untuk kuliah. Ya. Lalu berjalan, saya seperti kita di generasi penerus, saya juga memilih beraktivis. Iya. Sempat jadi aktivis juga. Sempat lama. Jadi hampir semua proses saya di Makassar itu orang-orang bilang bahwa kita ini besar di jalanan. Iya. Kuliah di mana ini, Dinda? Saya di kampus swasta di UIT, Universitas Indonesia Timur. Iya. Alhamdulillah sekarang juga sudah penyelesaian S2 juga di situ. Iya. Jadi UIT S1-nya di situ juga. Jurusan? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Sekarang sudah lanjut ke S2? Magister Hukum juga. Iya, Magister Hukum. Luar biasa. Nah, di situlah perjalanannya. Jadi saya kan mempelajari, kita punya histori juga. Saya punya senior di ini juga, ini aktivis disegani juga pada masanya kan. Ya. Nah, saya berani sampaikan bahwa saya lah salah satu penerus kita di Makassar. Dan saya memang banyak di Makassar.
lalu kemudian di beberapa pertarungan politik di Bulukumba ini saya hampir tidak pernah tampil Iya, iya, di makanya. beberapa pertarungan kan. Ya. Nah, di baru-baru ini tampil tapi tidak terlalu vulgar juga. Iya, 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 Di iya. belakang-belakang layar gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, backup beliau Pak Bupati sekarang alhamdulillah kita backup dari awal, baik dari segi komunikasi partai politik. Setelah kita berhasil cukupkan kursi beliau untuk menjadi sebagai calon bupati, ya alhamdulillah kita berlanjut backup beliau karena saya seorang lawyer pengacara, maka saya spesifik backup beliau di persoalan hukumnya. Persoalan hukumnya, iya, iya, iya. Dan itu alhamdulillah berlanjut sampai di tingkat Bawaslu, bahkan di tingkat peradilan tertinggi yaitu di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ya, kita sempat apa lagi? Kita sempat ikuti itu waktu 2020 ya. Siap. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Dinda, apa pertimbangan Dinda Rais sampai memilih menjadi tim kuasa hukum Andi Uta yang lebih dikenal dengan tagline-nya Harapan Baru? Iya. Jadi kalau soal memilih menjadi tim kuasa hukum, tim lawyer Pak Bupati, Ya. Pak Andi Uta, sebenarnya sih saya di awal ini bukan sebagai tim lawyer. Ya. Saya ini kan aktivis kan. Saya yang lebih banyak bergerak di dunia pergerakan yang spesifik menyoroti persoalan korupsi. Suatu waktu saya diantar senior untuk ketemu berdua dengan beliau sebelum beliau jadi calon beliau. Panjang saya berdiskusi, ketemu diskusinya bahwa dan hari itu pun saya menyatakan sikap bahwa saya berada di barisan perjuangan beliau waktu itu. Belum ada cerita-cerita soal hukum waktu itu. Baru kita penjajakan soal partai politik. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa setelah kita berhasil semua tim berhasil mencukupkan kursi untuk mencalonkan beliau, saya lanjut menjadi tim hukumnya. Nah, karena saya ada spesifik keilmuan di situ bahwa saya adalah profesi pengacara, ya saya ambil di situ saja, ambil bagian di situ. Jadi pertimbangan dasarnya apa? Kalau menjadi kuasa hukumnya itu melanjutkan perjuangan, bukan tidak lagi menjadi pertimbangan. Pertimbangan dasar saya di awal tadi saya sampaikan bahwa saya ini seorang aktivis dan menyoroti persoalan-persoalan korupsi kan di beberapa sampai di Jakarta malah saya. Sampai di Jakarta. Nah, saya melihat di sosok beliau ini sudah cukup dengan dirinya kan. Dan saya berkesimpulan bahwa untuk apa lagi beliau ke Bulukumba untuk kalau hanya mau memperkaya diri. Siapa yang tidak kenal beliau di Makassar misalkan? Siapa yang tidak kenal beliau di dunia usaha? Skalanya nasional bahkan sampai skala internasional. Betul. Nah, kalau cuma kembali ke Bulukumba untuk cari uang, saya kira bukan level beliau di sini kan. Rugilah seorang beliau yang sudah kalau beliau sampaikan ke saya itu bahwa saya ini setiap hari Kamis sudah terbang ke luar negeri. Betul. Nah, untuk apa lagi? Selain untuk membangun Bulukumba, disitulah pertimbangan beratnya. Dasarnya. Oke, menarik. Nah, sekarang waktu proses itu pasti banyak dinamika yang dihadapi. Nah, mungkin Dinda Rais sedikit bisa berbagi cerita ini, ya, perjalanan menghadapi gugatan di Bawaslu Provinsi sampai ke Bawaslu RI, malah sempat sidang di Mahkamah Konstitusi. Betul. Coba bisa berbagi cerita ini sama teman-teman dan masyarakat Bulukumba. Kalau dinamika pasti ya, karena ini kontestasi politik, yaitu pasti. Dan di beberapa, karena ini kan berlanjut di Bawaslu Provinsi, lalu ke Bawaslu RI, lalu pindah lagi ke Mahkamah Konstitusi kan. Semua alhamdulillah kami yang dampingi. Dan dinamika di awal mulai dari Bawaslu Provinsi itu sudah mulai kencang sekali dinamikanya. Tekanan kiri kanan apa semua, sampai kan saya ini anak muda kan, saya harus mengakui bahwa saya di dunia lawyer ini baru. Tapi setiap beberapa senior mencoba komunikasi baik ke saya langsung maupun ke Pak Bupati itu
Tapi semua Pak Bupati kembalikan ke saya bahwa kalau kau sudah tidak bisa lakukan, baru saya ambil orang lain. Iya, iya. Nah saya ini suka ditantang juga kan. Iya, iya, Saya kan iya, aktivis kan. Suka tantangan. Suka ya. tantangan. Iya, iya. Saya bilang apapun yang kita perintah, saya bisa laksanakan. Betul, betul, betul. Jadi semua yang beliau perintahkan, alhamdulillah saya bisa laksanakan. Nah itulah kesimpulannya bahwa ini kan orang berpikir ini dulu cerita kayak bahwa di dunia lawyer itu kalau pertarungannya di tingkat nasional orang selalu berbicara soal Jakarta, harus pengacara Jakarta, harus pengacara hebat kan, orang bilang hebat. Itu. Nah ini kita buktikan, beliau saya lihat memang mau membesarkan orang. Situ kita buktikan bahwa kita juga bisa, putra dia juga bisa. Ngapain kita harus ambil orang luar kalau kita punya bibit yang bisa juga melakukan itu kan? Iya. Nah itu yang saya lihat luar dan biasa, ya? Saya anggap beliau ini orang memang yang membesarkan orang dan membesarkan daerahnya. Karena kan kalau orangnya besar perlu ikut daerahnya kan? Iya betul. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena Pak Bupati ini seperti yang saya bilang tadi, siapa yang tidak kenal beliau? Dengan mudah beliau berkomunikasi dengan siapapun, baik skalanya lokal maupun nasional itu di tingkatan lawyer kan. Semua bisa pasti bisa saja. Meminta dampingi Hotman Paris, siapa kayak Yusril Isamahendra. Itu yang saya maksud. Tapi dia munculkan Adinda Rais sebagai orang yang. Nah ini setiap ada orang yang mencoba komunikasi dengan beliau, dia kembalikan lagi ke saya. Bagaimana menurutmu? Saya bilang kalau kita perintah ke saya pasti siap. Saya tidak. Saya ini sering berhadapan dengan orang dan saya tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Dan pada saat itu hitungan kita juga memang kan apa yang mau kita takutkan, kita pemenang. Pemenang. Dan tidak pernah takut karena memang merasa benar dan tetap pada jalur hukum. Pada jalur hukum. Oke. Kan waktu awal-awal kuliah terjun ke jalanan jadi aktivis, sekarang sudah jadi pengacara. Apa yang bisa didapatkan dari hikmah dua wilayah ini, domain ini antara aktivis dan pengacara sekarang? Nah itulah tantangan juga sebenarnya. Sekedar saya sampaikan juga, ini curhat juga sedikit. Kan dua aktivitas yang berbeda, tapi tujuannya hampir sama saya kira. Menghabiskan waktu di dunia aktivis ini kan hampir kita orang bilang bahwa kita membela orang-orang kecil kan, yang tidak diperhitungkan dengan sebuah materi. Nah, ketika misalkan kita sudah di dunia profesi seperti advokat, profesional, maka itulah yang kadangkala menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Karena saya kadangkala masih membawa jiwa-jiwa aktivis saya. Kita tidak boleh kasih bayar orang kan, tapi bertabrakan juga dengan profesi kita. Beda ranahnya. Cuma memang terus terang kadang-kala membuat saya dilema pada posisi itu untuk menyatakan sikap itu bahwa ini ranahnya memang pendampingan sosial, ini pendampingan profesi. Itu yang kadang-kala saya diperhadapkan di situ. Oke Dinda, sangat menarik sekali penjelasannya. Sekarang saya mencoba mengevaluasi apa pesan Dinda Rais untuk teman-teman pengacara muda dan yang sekarang sudah mulai meniti karir juga. Saya kira yang terpenting adalah konsistensi, komitmen terhadap apa yang kita perjuangkan. Artinya di dunia pengacara ada bahasanya itu adalah klien. Nah, apapun bentuknya itu, kita harus komitmen terhadap profesi kita. Jadi kan di dunia lawyer ini banyak godaan juga kan? Betul. Ngeri juga godaannya. Kadang-kadang kalau kita ngeri juga. Kalau kita mau dibelokkan ke kiri itu ada jalannya, dibelokkan ke kanan juga ada jalannya. Ada jalannya. Dan semua profesi menatap itu. Saya lihat politisi, pengusaha, kontraktor, itu semua akan diantarkan pada persoalan hukum. Dan itulah membuat hukum ini kadangkala kalau kita tidak punya komitmen, tidak punya konsistensi dalam sebuah perjuangan itu memang berat. Kadangkala tidak panjang perjalanan kita. Nah, pesan pentingnya adalah itu tadi bahwa kita harus komitmen supaya perjalanan kalau kita memang memilih profesi sebagai seorang lawyer, maka komitmen yang perlu ya. Nah, jadi begini Dinda, saya ini kan orang yang pernah juga bergelut di jalan lah, toh.
Terus saya juga pernah terlibatlah dengan hukum ya. Saya saya tidak pernah risih untuk menyebut bahwa saya pernah dipenjara soal reclaiming Longsum kemarin. Ada yang sampai hari ini yang saya secara hukum ya, ini makanya saya coba mau tanya sama Adinda. Sepertinya ini hukum dipandang dari kepentingan. Menurut saya ini pemikiran saya ya, mudah-mudahan saya bisa dapat jawaban yang bagus. Karena contoh saja ya, anggaplah ada pencuri ayam nih ya, pencuri ayam terus dimasukkan dalam persidangan ya, sudah masuklah dalam persidangan. Nah, di persidangan itu ada 3 kepentingan menurut saya. Ada pengacara yang berkepentingan bagaimana meringankan atau bisa membebaskan kliennya kan gitu. Terus ada kepentingan jaksa yang berpikir dengan kepentingannya bahwa bagaimana saya bisa menghukum seberat-beratnya gitu. Nah, kepentingan yang lain ada hakim di situ yang mencoba berpikir bagaimana saya bisa membuat keputusan yang seadil-adilnya. Nah, menurut Adinda Rais dengan pikiran saya ini apa ya? Coba. Ya. Padahal satu pasal loh ini. Ya, satu pasal ya, betul-betul. Ini kalau kita berbicara pasal ini kan jelas kan, jelas semua. Clear anunya. Clear lah itu penjelasannya. Dan bukan hanya profesi orang yang berlatar belakang pendidikan hukum saja yang tahu itu. Sekarang agak mudah lah semua kita bisa share. Tapi di pengadilan kan kembali ada perdebatan di situ. Bahwa pengacara punya hak membela kliennya, jaksa punya hak mempertahankan tuntutannya, hakim punya hak juga memutuskan sesuai dengan apa yang menjadi keputusannya kan. Nah, saya tidak bisa spesifik menjawab seperti apa yang menjawabnya, tapi yang pasti bahwa kadangkala memang hukum kita ini kan membingungkan juga kadangkala kan. Ya, kalau seperti di awal Kakanda sampaikan tadi bahwa kadangkala pencuri ayam dengan koruptor itu sangat berbeda ada perlakuannya berbeda putusannya kan, apa segala macam. Tapi tidak semua juga seperti itu. Jadi sebagai seorang pengacara tentu apa yang kita sampaikan sering kami lihat. Kadang di pengadilan ini seperti itu, di pengadilan BJ tidak. Makanya tergantung kepentingan kembali lagi, tergantung siapa yang pesan juga ini. Nah, maka ketika kondisi seperti itu, maka kembali lagi ke komitmen semuanya. Kalau semuanya komitmen pada penegakannya, saya kira pikiran-pikiran yang taruhlah kita bilang agak kasar bilang jelek itu terhadap penegakan hukum kita itu akan berhenti. Saya rasa itu penting bahwa kita sama-sama komitmen meluruskan itu arti pasal yang sebenarnya begitu kan. Sangat menarik. Makasih banyak Dinda. Saya dapat jawaban yang memuaskan. Terakhir Dinda, sebagai orang Bulukumba, ya lahir di Tanete, apa mimpi seorang Rais Pandrita ya ke depan secara pribadi dan apa mimpi Adinda Rais untuk daerah dan masyarakat Bulukumba? Ya, karena kita punya pemimpin baru ini, tentu ya harapan baru lah tentunya kan. Dan bukan cuma saya, seluruh masyarakat tentu menginginkan harapan baru itu, dan tepat sekali dengan tagline Pak Bupati kan. Dicerita bukan dikerja bukan harapan baru kan. Dikerja bukan dicerita. Nah, saya pribadi dan seluruh masyarakat mungkin sangat berharap dalam kondisi beberapa tahun terakhir yang stagnan, kita punya daerah, tentu saya banyak di Makassar kan kemarin-kemarin, tetap merasa punya tanggung jawab moral memantau ini kita punya daerah. Tapi jujur saya mau bilang bahwa stagnan sekali pembangunan kita, tidak ada hal yang bisa kita jual di luar. Dengan potensi daerah kita yang melimpah, sangat luar biasa, tapi tidak mencoba untuk dikembangkan. Entah siapa yang salah, yang pasti tidak perlu kita sesali. Dengan kehadiran harapan baru juga menjadi harapan saya, karena saya ditanya tadi secara pribadi oleh Kakanda, maka saya mau bilang bahwa insya Allah akan diwujudkan oleh pemerintahan baru ini.
Saya kira itu menjadi komitmen Pak Bupati, dan saya juga meminta kepada seluruh masyarakat siapapun itu untuk mengingatkan beliau ketika beliau tidak laksanakan apa yang menjadi programnya kan. Iya. Saya kira itu penting, feedback antara masyarakat dengan pemerintah itu penting, karena Pak Bupati cuma satu saja di Bulukumba ini. Iya, Kalau betul. sendiri saya memikirkan Bulukumba setengah mati Iya, juga betul, kan. betul. Yang terpenting semua kita harus menyatu, bagaimana mensupport Pak Bupati ketika beliau mau melakukan hal-hal positif. Maka yakin dan percaya ketika itu terjadi, insya Allah perubahan besar akan terjadi di Bulukumba. Dan itu Amin. saya meyakinkan juga menjadi cita-cita besar beliau. Ya. Terima kasih banyak Dinda. Sangat terkesan saya dengan penjelasan Dinda secara hukum dan secara sosial budaya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak menyempatkan waktunya di Medium Indonesia, di Medium TV. Pemirsa, kita sudah ngobrol panjang dengan Adinda Rais. Satu yang saya harus garis bawahi, bahwa prinsip seorang Rais Pandrita bahwa tidak mesti harus tinggal di Jakarta, tidak mesti harus tinggal di ibu kota atau kota metropolitan untuk membuktikan apalagi kredibilitas profesi gitu. Beliau anak kampung dan mampu menjadi pengacara dan bisa memenangkan pertarungan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang perlu saya garis bawahi. Dan kedua, yang sangat saya garis bawahi, bahwa beliau ini sangat menjaga komitmen dan konsistensi. Itu modal beliau untuk bagaimana menjadi besar ke depan dan sebagai pengacara muda dan pengacara sukses ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di channel dan program berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.